Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1781 bepergian melintasi benua ilahi. Sebulan penuh berlalu dalam sekejap mata. Setelah meninggalkan kota markas Pantheon of Honor, Minos mencapai perbatasan kekaisaran itu dengan kekaisaran Grinia hanya dalam 4 hari perjalanan. Kemudian dia berlari selama hampir 2 minggu melewati hutan besar tempat bekas markas besar keluarga Longus berada. Tapi Minos tidak tahu di mana tempat dia bertarung melawan mantan Patriark Longus. Petanya tidak memiliki informasi seperti itu, jadi dia tidak mencoba mencari tempat itu dan kemudian mengikuti rute yang sama yang dia lalui beberapa minggu lalu. Setibanya di Kekaisaran Grinia, Minos bergerak dengan hati-hati melewati hutan besar itu. Menghindari pertempuran atau bahkan berlatih di area di mana bahkan sayuran pun dapat membahayakan orang setingkatnya saat bepergian sendirian. Namun akhirnya, setelah beberapa hari melintasi area seperti itu, pagi ini Minos tiba di kota manusia pertama Kekaisaran Grinia melalui rute yang telah dia pilih, datang dari timur. Setibanya di kota berukuran sedang di ujung timur Kekaisaran Grinia, Minos segera mencari pelabuhan lubang cacing lokal untuk melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Starclaw, jadi kelompok itu mungkin sudah menunggunya di pantai tempat kapalnya berada. Minos masih belum cukup dekat dengan Starclaw untuk menggunakan segel ilahi padanya untuk berkomunikasi dengan burung itu. Jadi dia masih harus terus melakukan perjalanan ke barat secepat yang dia bisa. Halo, saya ingin tahu apakah kota ini memiliki pelabuhan lubang cacing. Tahukah Anda cara memberitahu saya? Minos bertanya kepada seorang pemuda level 64, seorang pelayan di restoran tempat dia singgah untuk makan siang. Melihat 10 kristal bermutu tinggi, Minos memberinya, kaisar spiritual muda itu tersenyum dan berkata, "Senior, ada tempat seperti itu di kota kami. Kamu harus pergi ke..." Minos mendengarkan selama 1 menit penuh pemuda itu memberinya petunjuk arah ke satu-satunya pelabuhan lubang cacing lokal. Dengan informasi ini, dia membayar makanannya dan berangkat tanpa penundaan, menuju ke tempat tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, dia tiba di sebuah perkebunan yang tampak seperti sebuah alun-alun besar. Tapi ini bukanlah sebuah alun-alun, melainkan tempat pelabuhan lubang cacing setempat berada. Pelabuhan seperti ini serupa di seluruh dunia spiritual. Setiap pelabuhan jenis ini memiliki banyak platform melingkar, yang terlihat seperti panggung pertarungan atau tarian kecil. Di tempat-tempat tersebut biasanya terdapat 2 buah lengkungan besar yang jika dilihat dari arah yang salah akan terlihat seperti hiasan yang aneh saja. Tapi jika dilihat dari arah yang tepat, orang akan melihat portal gelap yang memberikan akses ke 2 ujung lubang cacing yang berbeda. Salah satu ujungnya adalah akhir atau tujuan lubang cacing. Yang lainnya adalah awal atau titik awal dari lubang cacing lainnya. Lubang cacing sederhana dan biasanya hanya menghubungkan satu titik awal dan satu tujuan. Jadi pelabuhan yang menghubungkan beberapa lokasi berbeda akan memiliki beberapa platform dengan lengkungan tersebut. Melihat lokasi itu, Minos langsung menuju pintu masuk. "Tuan-tuan, kami sedang dalam pemeliharaan hari ini. Silakan kembali dalam 3 hari untuk menggunakan jaringan lubang cacing kami." Seorang pegawai tempat itu berkata kepada orang-orang yang datang ke sana. Minos mendengar ini dan langsung mengerutkan kening, tidak menyukai ini sama sekali. Apakah mereka sedang dalam pemeliharaan? Dia bertanya sambil membuat ekspresi jelek. "Baru saja, melihat pada sage spiritual itu," kata pejabat itu. "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, senior. Jika Anda sedang terburu-buru, kami menjalankan layanan teleportasi. Sayangnya, kami hanya memiliki 1 susunan seperti itu, dan itu akan membawa Anda ke ibu kota kekaisaran. Jadi biaya pengoperasiannya tinggi 5.000 kristal kelas. Itu adalah biaya yang mahal. Kebanyakan orang bijak spiritual hidup dengan kurang dari 400 kristal bermutu tinggi setiap bulannya." Namun Minos terburu-buru dan mengejutkan pemuda itu. "Baiklah, di mana susunannya? Saya tertarik menggunakannya untuk sampai ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota Grinia berada di bagian tengah negara bagian ini, lebih dekat ke pantai dibandingkan kota di timur ini." Pemuda itu memandang Minos dan tersenyum, melihat bahwa ini adalah seorang ahli muda dari latar belakang yang baik. "Lewat sini, Tuan." Dia dengan cepat memimpin jalan menuju Minos, membawanya ke salah satu platform kecil di kawasan besar itu. Setelah melakukan pembayaran, Minos segera memasuki area arai dan menunggu. Sedetik kemudian, ruang di sekelilingnya terdistorsi, dan sejumlah besar energi spiritual menutupi tubuhnya. Kemudian, ketika dia mengabaikan efek susunan semacam ini pada makhluk hidup, Minos melihat sekeliling di alun-alun itu menghilang, dan perubahan di sekelilingnya menunjukkan kepadanya tempat yang sama sekali berbeda. Suatu saat Minos berada di kota yang tidak terlalu besar di bagian timur kekaisaran, dan kemudian dia muncul di salah satu pinggiran kota besar. Dari sana dia dapat melihat sebuah bangunan yang sangat tinggi hingga awan menutupinya. Atas
Ketika dia muncul di pelabuhan teleportasi lain dari organisasi yang sama di belakang pelabuhan kota lain, Minos segera ditemui oleh pejabat di tempat itu, yang memberitahunya tentang masalah poster depan lainnya. Senior, kami juga sedang dalam pemeliharaan. Seluruh jaringan kami sedang dalam perbaikan. Jadi kami tidak dapat menyediakan layanan kami untuk Anda selama beberapa hari ke depan. Di ibu kota Grinia, Minos tidak terlalu ambil pusing mendengarnya. Di kota itu, pasti ada jaringan pelabuhan wormhole lain yang bersedia menjual jasanya. Dengan mengingat hal itu, dia meninggalkan perkebunan tempat dia tiba. Namun saat dia berjalan melewati jalanan kota terbesar Grinia, tiba-tiba Minos merasakan sensasi yang familiar dan melihat ke barat. Cakar bintang, Starclaw, bisakah kamu mendengarku? Dia bertanya dalam hubungan mentalnya dengan binatang ini, yang sudah berada dalam jangkauan teknik ke-9. Minos, kamu ada di mana? Aku tidak melihatmu. Starclaw menjawab sambil melihat sekeliling di suatu tempat laut. Minos tertawa dan berkata, aku masih belum berada di dekatmu. Saya di ibu kota Grinia. Bagaimana denganmu? Kelompok kami sudah berada di pantai. Kami akan mencapai kapal pesiar Anda paling lama dalam 2 hari. Dia menjawabnya, merasa lega karena tidak ada hal buruk yang terjadi pada Minos. Itu bagus. Saya akan mencoba untuk sampai ke sana dalam beberapa hari ke depan juga. Tetapi jika saya tertunda karena ada masalah, jangan pergi. Saya akan menghubungi Anda secepat mungkin. Oke. Sampai jumpa nanti, beberapa hari lagi. Sampai jumpa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1782 keberangkatan. 1 minggu kemudian, setelah berkomunikasi dengan Starclaw, Minos meninggalkan ibu kota Kekaisaran Grinia dan dengan mudah berpindah ke sekitar pantai barat. Bepergian melalui lubang cacing resmi, seseorang tidak akan menemui masalah dalam perjalanannya. Selain itu, Minos adalah seorang sage spiritual. Pada tahap ini, seseorang akan berada di atas sebagian besar makhluk hidup bahkan jika ia tinggal di benua ilahi. Meskipun ada makhluk yang lebih kuat, bahaya bagi seseorang seperti Minos yang bepergian bahkan melalui area yang lebih kuat tidaklah terlalu besar. Semakin tinggi levelnya, semakin besar rasionalitas dan kecerdasannya. Jadi, bahkan binatang teritorial pun tidak akan mencari masalah yang tidak perlu dengan orang-orang yang lewat di dekat wilayah mereka. Tidak seperti monster tingkat rendah yang terkadang mencari konfrontasi untuk mendapatkan adrenalin murni atau untuk mencari makan. Monster kuat tidak memiliki kebutuhan seperti itu dan hanya bertarung jika diperlukan. Jika tidak ada hadiah karena mendapat masalah dengan makhluk tak dikenal, sebagian besar lebih memilih berpura-pura tidak melihat atau merasakan makhluk di dekat wilayah kekuasaan mereka. Siapa yang bisa meyakinkan mereka bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi di belakang para ahli muda yang berkeliling benua? Ini adalah keraguan yang akan dimiliki semua jenis makhluk ketika mereka menjadi lebih kuat dan berpengalaman. Oleh karena itu, jalan-jalan di dunia ini bahkan lebih aman bagi para pembudidaya tingkat tinggi, bukan hanya karena mereka memiliki lebih sedikit lawan yang mampu mengalahkan mereka. Namun Minos menghadapi beberapa masalah di bagian akhir perjalanannya menuju tempat kapal pesiarnya seharusnya menunggunya bersama Starclaw dan semua orang yang akan bergabung dengan pasukannya. Di tengah perjalanan, Minos berpapasan dengan para spesialis. Karena itu, dia harus mengubah jalurnya dan mengambil rute yang lebih panjang dari yang seharusnya. Entah bagaimana, sore ini, dia akhirnya melihat kapal pesiarnya ketika dia tiba di tempat dia memarkirnya beberapa minggu yang lalu. Melihat kapal pesiarnya sambil berdiri di atas bukit dekat pelabuhan itu, Minos menghela nafas, melihat Starclaw dan yang lainnya tinggal di sana. Itu adalah kapal pesiar untuk beberapa orang, namun kelompok tersebut berhasil memuat ratusan makhluk yang akan melakukan perjalanan ke benua tengah di sana. Untungnya banyak dari mereka yang memiliki budidaya di atas level 70, sehingga beberapa dapat mengontrol ukuran tubuh mereka sesuai keinginan. Banyak dari makhluk yang biasanya besar ini berukuran lebih kecil, bahkan banyak yang menunjukkan panjang yang biasanya hanya terlihat pada anak-anak. Minos tersenyum mendengarnya, memperhatikan Starclaw dalam wujud binatangnya, hanya sedikit lebih besar dari ayam biasa. Dia tampak seperti boneka. Dia memasukkan gambar ini ke dalam ingatannya dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian Minos mengendalikan ruang di sekelilingnya dan muncul di atas kapal pesiar itu. Aku kembali, teman-teman. Mino, yang mulia. Semua orang di luar kapal pesiar berteriak serentak saat melihatnya, tersenyum puas dan lega karena dia telah kembali dengan baik. Banyak orang di sana khawatir pemimpin mereka bepergian sendirian melintasi benua, meskipun mereka tahu dia sudah dekat dengan mereka. Bahkan jika bahaya bagi orang-orang setingkat Minos tidak begitu banyak, mereka ada, dan sendirian, tanpa seseorang yang meminjamkan kekuatan mereka, Kaisar Stuart tidak diragukan lagi rentan. Sebagai bawahan baik yang bergantung padanya, mereka khawatir. Minos merasakan lebih dari 1.200 makhluk antara level 60 dan 89 di kapal pesiar itu dan berkata, "Baiklah, jangan terburu-buru datang kepadaku sekarang, haha. Kalian terlalu banyak di sini, jadi tetaplah di tempat kalian berada."
Mari fokus memulai perjalanan kita ke benua tengah. Sesegera mungkin, saya akan mengirim Anda ke tempat di mana sebagian besar dari Anda dapat bepergian dengan nyaman dalam beberapa bulan mendatang. Semua orang di kapal pesiar itu mendengarkannya dan segera menerima perintahnya. Minos memandang Vermo, yang juga seukuran anak kecil dan bertanya, "Sudahkah kalian berpisah siapa yang akan menjaga kapal pesiar ini selama pelayaran?" "Ya, Yang Mulia, kami sudah memiliki kelompok yang terdiri dari 50 orang petani yang akan mengurus kapal ini. Staf lainnya bisa tetap bebas," kata Bibrida itu. Bagus." Minos memandang Star Cloud dan bertanya, "Bagaimana dengan masa tinggal kita di tempat ini? Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya?" "Ya, kita bisa pergi kapan saja," dia menjawabnya. Dengan kata-kata itu, Minos memerintahkan, "Kalau begitu, sekarang waktunya berangkat. Kumpulkan jangkarnya." Dengan cepat mereka yang berada dalam ukuran aslinya, yang tidak mengapung di dekat kapal pesiar. Seperti beberapa kaisar spiritual yang tidak menemukan ruang di dalam kapal pesiar, mulai melakukan prosedur keberangkatan. Dengan banyaknya pekerjaan, kapal pesiar berangkat dari pelabuhan itu dalam beberapa menit, perlahan menjauh dari daratan. Namun, akan memakan waktu beberapa jam sebelum mereka mencapai jarak yang cukup jauh dari daratan ini sehingga tidak ada seorang pun di sana yang dapat melihat benua ilahi lagi. Pada periode awal ini, Minos akan menggunakan sebagian besar waktunya untuk memasang segel ilahi pada makhluk-makhluk yang akan segera memasuki kerajaan tata ruang. Tetapi bahkan dia tidak memiliki energi spiritual yang begitu banyak sehingga dia dapat menggunakan teknik ke-90-an kali tanpa melelahkan dirinya sendiri. Setelah membuat 69 segel, dia berhenti untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan kemudian membuat 69 segel lagi. Setelah ini, ketika kelompok tersebut akhirnya mencapai posisi di mana mereka tidak dapat lagi melihat benua ilahi yang besar, Minos telah membuat 345 segel ilahi. Pada saat itu, dia mendatangi orang-orang yang terbang di atas kapal pesiarnya, karena tidak ada ruang untuk semua orang, dan berkata, "Baiklah, aku ingin kalian saling berpegangan tangan." Dengan perintah itu, Minos melihat mereka semua melakukannya dan melayang di atas kapal pesiarnya, dengan cepat memilih salah satu dari orang-orang itu dan menyentuh bahunya. Mereka semua adalah kaisar spiritual yang tidak dapat mengubah tubuh mereka. Karena itu, Minos pertama-tama bermaksud mengirim mereka untuk mengurangi jumlah makhluk di kapalnya. Melihat orang itu, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, patuhi hierarki tempat yang kamu tuju. Aku tidak akan bisa lewat sana untuk saat ini, jadi sampai jumpa beberapa bulan lagi." Minos tidak bisa pergi ke kerajaan tata ruang di dalam kapalnya dalam situasi normal karena kapalnya hampir selalu bergerak. Jadi dia akan merindukan tempat dia berteleportasi ketika dia pergi ke sana dan berakhir jauh dari kapalnya ketika dia kembali. Kemudian Minos tidak berencana pergi ke kerajaan tata ruang selama beberapa minggu ke depan. Namun dia telah mengunjungi keluarganya di kuil budidaya itu beberapa kali selama berada di benua ilahi. Dalam beberapa situasi, dia menemukan tempat budidaya yang benar-benar menyembunyikan jejaknya, jadi dia memanfaatkan momen ini untuk bertemu keluarganya dalam beberapa bulan terakhir ini. Sayangnya, beberapa kendala dalam perjalanan ini menghalanginya untuk membiarkan istri-istrinya ikut bepergian bersamanya. Jadi mereka menghabiskan seluruh waktunya di kerajaan tata ruang. Tidak semuanya berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun, orang-orang itu mengangguk kepada Minos, menunjukkan bahwa mereka akan mengikuti aturan tempat mereka dikirim, dan kemudian menghilang di bawah pengawasan dia dan beberapa anggota kru. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1783 kembali ke Kekaisaran. Setelah semua orang menghilang di atas kapal pesiar, Minos kembali ke dek, merasa sedikit lelah karena mengirim begitu banyak orang ke kerajaan tata ruang secara bersamaan. Namun dia memeriksa sekeliling untuk mencari pengamat yang tidak diinginkan sebelum memusatkan perhatiannya kembali pada orang-orang di kelompoknya. Tidak ada orang kuat di sekitar sini. Dia pikir, Minos telah memeriksanya beberapa saat yang lalu, tapi sebaiknya tetap memeriksanya untuk berjaga-jaga. Dia kemudian melihat kaisar spiritual lainnya di sana menunggu untuk dikirim dan berkata, "Kami akan melanjutkan pengaturan kami, dan dalam 3 jam, saya akan mengirim grup lain." "Baiklah, untuk saat ini, jangan terburu-buru. Aku akan mendapatkan kembali sebagian energiku, dan kita akan mulai lagi sebentar lagi." Sementara itu, di dalam kerajaan tata ruang, tiba-tiba, ratusan orang muncul di depan rumah danau, di mana Minos telah memperingatkan orang-orangnya di kerajaan tata ruang untuk tidak memenuhi ruang ini. Saat dia melihat begitu banyak orang muncul di sana, Emlyn hanya mengangkat kepalanya dan melihat sejenak ke arah itu sebelum menutup matanya lagi. Dia saat ini berada di level 77 tetapi hampir naik ke level 78. Segera setelah dia menyadari bahwa Minos mungkin sudah kembali ke benua tengah, dia menutup matanya dan kembali bermeditasi. Sementara itu, Kila bangkit dari tempatnya berdiri dan berlari ke arah orang-orang itu, penasaran ingin melihat Bibrida pertama dalam hidupnya. Dia saat ini berada di level 75.
tetapi dengan tanggung jawab yang lebih sedikit daripada kebutuhan ibunya, dia berlari ke tempat Kendrick dan Sarah sudah mengawasi banyak pendatang baru itu. Kendrick telah mengalami kemajuan pesat di tahun pertamanya, dan baru saja menginjak usia 11 tahun, dia berada di level 26. Sarah berada di level 64, dan ketika dia melihat beberapa makhluk antara level 60 dan 70, dia mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa yang pertama tiba adalah kaisar spiritual. Di bagian mana para suci dan bijak yang ayahku katakan akan datang ke sini? Dia bertanya, menarik perhatian adik laki-lakinya dan Kila. Aku tidak tahu. Rubah ini, yang sudah dalam wujud humanoid cantiknya, berkata kepada Sarah, yang dia lakukan seperti saudara perempuan. Abi dan Isabella sudah berada di luar rumah danau itu, keduanya tersenyum, karena ini pertanda Minos akan segera kembali ke kota kering. Pasti banyak orang yang dikirim ayahmu ke sini. Dia akan melakukannya pelan-pelan, Sarah. Abi, yang saat ini berada di level 79, berkata sambil melihat ke banyak orang. Mereka semua memandang dari satu sisi ke sisi lain dan tersenyum di tengah perasaan mulia berada di kerajaan tata ruang. Isabella juga saat ini berada di level 79 dan tersenyum ketika dia melihat orang-orang yang berbeda, bibrida, manusia murni, dan beberapa binatang buas. Bereaksi terhadap tempat ini dengan cara yang hampir sama. Selamat datang di kerajaan tata ruang keluarga Stuart. Ucapnya dengan tangan terbuka menyambut mereka. Tak lama kemudian para pendatang baru itu mulai bersahabat dengan mereka yang berada di kerajaan tata ruang selama perjalanan Minos ke benua ilahi. Namun segera, banyak orang akan menyadari bahwa selain obat-obatan tingkat tinggi yang mereka harapkan akan ditemukan. Tulang-tulang raksasa dan mayat besar yang tidak diharapkan ditemukan oleh siapapun juga ada di sana. Apa-apaan ini? Apa itu? Seseorang bertanya ketika mereka semua melihat makhluk raksasa itu, yang semakin hari semakin tertutup oleh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dalam beberapa jam ke depan, Minos akan mengirimkan 2 kelompok orang lagi, sehingga totalnya menjadi lebih dari 1.000 orang yang dikirim ke kerajaan tata ruang. Hal ini akan memberikan banyak ruang bagi orang-orang yang berlayar bersamanya di Laut Timur. Namun masih ada lebih banyak makhluk di kapal pesiarnya daripada yang dapat ditampungnya. Setelah istirahat sekali lagi, Minos akan menyelesaikan pembuatan segel yang akan memastikan bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan mengkhianatinya atau berbicara tentang kerajaan tata ruang dengan orang lain. Ketika dia mengirim kelompok terakhir ke kerajaan tata ruang, Minos akhirnya sendirian di kapalnya bersama orang-orang yang akan mengendalikan kapal pesiarnya untuk perjalanan beberapa bulan ke depan. Dia juga telah memasang segel pada orang-orang ini, tetapi mereka tidak akan pergi ke kerajaan tata ruang sampai mereka mencapai benua tengah. Sampai saat itu tiba, mereka akan mengurus aktivitas yang Minos dan Starclaw bagikan dalam perjalanan mereka ke benua ilahi, yang memungkinkan mereka berdua mengambil cuti untuk beristirahat dan berkultivasi. Perjalanan ke depannya panjang dan berliku, tetapi dengan para sage spiritual terkuat yang tetap tinggal untuk bergabung dengan kru kapal pesiar ini. Hanya sedikit kekhawatiran yang akan memengaruhi Minos dan Starclaw dalam beberapa minggu mendatang. Kali ini, perjalanan antara benua ilahi dan benua tengah akan memakan waktu 10 minggu. Dengan lebih sedikit konfrontasi dan insiden dibandingkan perjalanan keluar, sehingga memberi Minos banyak kedamaian untuk dikembangkan. Dengan energi kacau yang berasal dari tulang di kerajaan tata ruang yang memiliki segelnya, selama ini, dia akan berkultivasi secara terpencil di ruang budidaya kapal pesiarnya. Tentu saja tidak maju, tetapi menjadi lebih kuat. Di akhir perjalanan ini, ketika Minos akhirnya meninggalkan ruang budidayanya, dia telah mencapai level tengah 80. Sekitar 1,5 tahun berikutnya, dia merasa bisa naik ke level 81. Dengan pemikiran tersebut, dia melangkah keluar dari dalam kapal pesiar dan pergi ke dek. Dari sana tanpa penundaan, dia melihat siluet benua tengah bagian timur laut. Kami akhirnya kembali. Dia berkomentar ketika staf keluarga Longus, sebagian kru mengamati tanah tempat keluarga mereka meninggalkan ratusan ribu tahun yang lalu. Selama ini mereka belum pernah kembali ke tempat ini, sehingga saat melihatnya untuk pertama kali dalam hidup mereka, beberapa dari mereka berhenti sejenak untuk mengaguminya. Lemah atau kuat, tempat ini sangat berarti bagi mereka. Disinilah nenek moyang mereka, seorang dewa, telah berjuang dalam perjuangan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak prestasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Salah satu keturunan jauh Henricus Longus bertanya pada Minos. Kami akan berlabuh di kota terbesar di wilayah Snow. Starclaw, arahkan mereka. Minos berkata sambil melihat binatang ini, satu-satunya di sana yang tahu di mana ibu kota kerajaan salju kuno berada. Dari tempat itu, kita akan melakukan perjalanan melalui jaringan lubang cacing ke ibu kotaku, kota kering. Dengan arah Starclaw, 1 jam kemudian, kapal pesiar Minos akan berlabuh di pelabuhan setempat. Di mana tidak ada seorang pun dari pasukan lokal yang mengharapkan kedatangan mereka di sini. Ketika kelompok mereka berlabuh di pelabuhan dan turun dari kapal pesiar mereka, seluruh tempat segera menyadari bahwa Minos telah kembali dari kemenangan lagi dan dengan sekutu baru.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 1784 kembali ke Kota Kering. Saat Minos tiba bersama beberapa sage spiritual tingkat menengah dan tinggi, para pemimpin lokal segera mencarinya untuk memberi selamat atas kemenangannya baru-baru ini. Tidak semua orang tahu apa yang dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Namun, kembalinya ini menunjukkan banyak hal tentang pencapaian Minos baru-baru ini dan masa depan kekaisaran. Dengan kembalinya orang-orang ini bersamanya, kekaisaran akan memiliki takdir yang jauh lebih menjanjikan daripada yang diperkirakan banyak orang sebelumnya dan mungkin akan memiliki demigod sendiri dalam beberapa tahun. Yang mulia, selamat atas kemenangan Anda baru-baru ini. Masa depan kekaisaran tidak tergoyahkan. Pemimpin wilayah salju saat ini berkata ketika dia melihat Minos berjalan menuju pelabuhan lubang cacing di kota ini. Minos hanya melambai kepada pimpinan majelis lokal dan perwakilan di sekitarnya sementara banyak prajuritnya di sana memandangnya dengan penuh kebanggaan. Grace dan Celeste masih berada di kota ini sejak kepergian Minos beberapa bulan lalu, dan mereka juga menyambutnya. Keduanya telah naik satu level pada periode itu, dengan yang lebih kuat saat ini berada di level 73 dan yang lebih lemah di level 72. Yang mulia, apakah itu bala bantuan kami? Apakah Anda berhasil mengubah situasi sebelumnya demi keuntungan kami? Celeste bertanya sambil berjalan di samping Minos, mengarahkannya ke lubang cacing kanan yang menghubungkan situs ini ke Kota Kering. Benar, kata Minos dengan suara rendah. Untungnya, banyak benih yang bersedia mengikuti apa yang diperintahkan nenek moyang mereka. Jadi kita akan memiliki beberapa pembantu lagi yang bergabung dengan tentara. Itu luar biasa. Selamat atas kemenangan Anda di benua ilahi, Yang Mulia. Graci tersenyum, bertanya-tanya apa yang bisa dicapai oleh orang-orang di pihak Minos setelah mereka punya waktu untuk berkultivasi di kerajaan tata ruang. Perang antara wilayah selatan dan barat telah dimulai, jadi dalam beberapa tahun ke depan mereka akan mengalami kedamaian yang memungkinkan setiap orang untuk sedikit meningkatkan level mereka. Peningkatan satu tingkat untuk yang terkuat di grup ini sudah membuat banyak perbedaan bagi seluruh kekaisaran, jadi wanita ini secara alami merasa cemas. Minos tidak berinvestasi banyak dalam berbicara dengan orang-orangnya di sana. Meskipun dia memiliki beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi di kekaisaran dan bagian selatan benua dalam beberapa bulan sejak kepergiannya. Dia akan tiba di Kota Kering tidak lama lagi, jadi dia akan menyerahkan kepada stafnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama dia tidak ada. Kamu akan segera pergi ke Kota Kering, jadi kita akan bicara lebih banyak jika waktunya tiba. Sampai jumpa, Minos mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, segera setelah memasuki portal diikuti oleh kru yang berlayar bersamanya selama beberapa bulan terakhir. Bibrida ini, manusia dan binatang murni, ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar mereka, menyadari betapa rendahnya tempat ini dibandingkan dengan benua ilahi namun masih yakin dengan keputusan mereka. Tak satu pun dari mereka yang gegabah menilai sesuatu dari permukaan, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Segera, mereka semua melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang menghubungkan kota di sisi timur kekaisaran dengan ibu kota di sisi barat. Sebentar lagi, mereka akan mencapai Kota Kering. Di pinggiran Kota Kering, di luar kubah piramida setempat, pelabuhan lubang cacing di salah satu kota satelit ibu kota beroperasi seperti biasa. Orang-orang, biasanya anggota tentara Dataran Hitam, berangkat ke tujuan di sekitar wilayah utara, tapi tidak hanya tentara yang menggunakan tempat ini. Banyak sumber daya diangkut melalui lubang cacing antara berbagai wilayah di negara bagian ini dan juga sekutunya. Jadi sangat umum melihat kereta besar dengan sumber daya datang dan pergi dari tempat ini. Tentu saja, dengan banyaknya permintaan akan layanan ini, lalu lintas di sana sangat padat hampir setiap jam sepanjang hari. Saat ini, ratusan orang datang dan pergi dari properti besar itu, yang ukurannya sebesar pelabuhan pelayaran yang biasa terlihat di kota-kota pesisir. Tepat di tengah-tengah area ini, satu portal bergetar, menandakan seseorang akan datang. Segera petugas di sekitar portal itu memblokir jalan orang ke peron, memberikan ruang bagi kelompok yang datang dari daerah Snow. Yang mengejutkan banyak orang di sana, Minos muncul dari portal itu sedetik kemudian. Yang mulia, para prajurit di sekitar segera berlutut menghormati Minos, membentuk ekspresi kebahagiaan saat melihat pemimpin mereka lagi setelah beberapa bulan dia pergi. Namun kemudian Starclaw dan para sage perkasa dari kelompoknya tiba di belakangnya, segera mengisi platform itu dengan lusinan ahli. Itu meneguk. Saat keheranan menyebar, orang-orang dalam kelompok Minos segera menyadari perbedaan antara kota di daerah Snow dan tempat ini. Area tengah Dataran Hitam masih belum bisa dibandingkan dengan daratan megah di benua ilahi. Tapi tempat ini sama sekali tidak buruk. Dari kepadatan spiritual di sekitarnya, orang-orang terkuat menyadari bahwa meskipun mereka tidak pergi ke kerajaan tata ruang, mereka dapat berkultivasi menjadi demigod di tempat ini. Ini benar-benar tempat yang bagus. Bukan tanpa alasan Yang Mulia dapat mengembangkan negaranya dari awal dan mencapai titik saat ini. Tanah ini dapat mempertahankan kemajuan yang diperlukan untuk negara sebesar ini.
Salah satu tetua tingkat tinggi dari keluarga Longus berkomentar kepada teman-temannya. Tempatnya benar-benar terlihat bagus, tapi saat seorang wanita hendak mengomentari area tersebut, dia tiba-tiba melihat kegelapan di kejauhan dan mengerutkan kening. Ada apa di sini? Penatua terkuat di kelompok itu berkomentar. Aku merasa jika aku mendekatinya, aku pun akan menemui ajalku. Minos mengabaikan komentar di sekitar dan berkata, ikutlah denganku. Ayo pergi ke ibu kotaku. Dengan kata-kata itu, mereka semua menghilang dari lubang cacing itu, muncul beberapa detik kemudian di salah satu sisi kubah piramida hitam yang menutupi kota kering. Setibanya di sana, Minos memanipulasinya dan membuka jalan untuk kelompoknya, memasuki bagian dalam kota kering tanpa menunggu orang-orangnya memberi jalan untuknya. Jadi ini perbuatan yang mulia. Pria tua level 89 itu berpikir dalam hati, melihat bahwa Minos memiliki cara sendiri untuk melindungi rakyatnya saat dia tidak ada. Mendesah. Nenek moyang sungguh bijaksana. Dia membuat pilihan yang bijaksana, meskipun dia hidup jutaan tahun sebelum yang mulia lahir. Sementara beberapa orang berpikiran sama. Mengagungkan nama Henricus Longus dan mengakui keburukan kekuatan Minos, istri kaisar memperhatikan kembalinya dia. Ketika mereka menyadari kehadiran Minos, Ruth dan Gloria segera meninggalkan apa yang mereka lakukan untuk mendatanginya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1785 kekhawatiran dan peluang. Ketika mereka melihat Minos kembali, Ruth dan Gloria segera terbang ke arahnya, memeluknya erat, melihat pria mereka setelah lebih dari setahun berpisah. Gloria, kamu telah maju ke tahap ke-9. Selamat, dia segera berkomentar di salah satu telinga wanita cantik berambut merah ini, merasakan fluktuasi spiritual tingkat 80 yang datang darinya. Ruth juga telah maju dan saat ini berada di level 79. Minos memberi selamat kepada Ruth setelahnya, tersenyum puas atas kemajuan wanitanya selama dia tidak ada. Keduanya menyeringai saat merasakan hangatnya tubuh Minos, menyadari bahwa dia telah berhasil dan juga mengucapkan selamat kepadanya. Sepertinya kamu telah melakukan lebih dari kami selama ini, komentar Ruth sambil melihat ke arah para spesialis di kelompok Minos. Kami hanya berurusan dengan sage tingkat tinggi, tapi kamu mengalahkan demigod. Selamat, Minos, kamu sekarang menjadi ahli kelas dunia. Omong kosong, dia tertawa. Tapi bagaimana tepatnya kamu menangani orang-orang ini? Aku khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan bawahan mantan Patriark Longus di sini. Kami mendapat bantuan dari keluarga McBride. Ratu mengirim beberapa demigod level 90, dan mereka memusnahkan para sage tingkat tinggi dari keluarga Longus. Gloria berkata sambil melihat makhluk-makhluk dalam kelompok Minos, merasa mereka tidak ingin mendengarnya. Jadi begitulah yang terjadi. Tetua terkuat di antara makhluk-makhluk itu bergumam, tapi dia tidak merasa marah terhadap wanita-wanita itu. Mereka lebih lemah dari utusan Patriark kuno Longus. Jadi mereka berhak bereaksi sesuai keinginan mereka. Meskipun mereka adalah kerabatnya, dan dia lebih suka menemukan mereka hidup. Lelaki tua ini tidak merasa kasihan terhadap jiwa mereka dan hanya mengeluh bahwa beberapa anggota keluarganya telah binasa. Minos memahami bagaimana masalah tersebut diselesaikan dan segera menyadari bahwa dia berhutang baru kepada para wanita kerajaan bunga. Begitu, aku akan mengunjungi Ratu McBride di masa depan. Dia berkomentar sambil mengendurkan pinggang wanitanya. Segera setelah itu, Minos pindah ke istana tahta kekaisarannya, tempat yang baik bagi semua orang untuk berbicara. Ketika orang-orang mengikutinya ke sana, dan para penjaga kekaisaran bersujud di hadapannya, Minos muncul di depan singgasananya sebelum menghilang. Menuju ke kerajaan tata ruang untuk mencari keluarganya. Dia cepat, jadi dalam waktu kurang dari 10 detik, dia muncul kembali di sana, bersama Abby, Isabella, Sarah, dan Kendrick di sisinya. Sementara itu, orang-orang penting dari tentara dan pemerintah daerah juga muncul di aula tersebut, seperti Dillian dan Ellen Nash, keduanya saat ini berada di level 75. Dengan seluruh keluarga berkumpul dan anggota penting pemerintah setempat, Minos mempresentasikan hasil perjalanannya selama berbulan-bulan kepada semua orang. Baiklah, semuanya, misiku untuk menemukan keluarga Longus dan mengatasi ancaman terhadap kita telah berhasil diselesaikan. Aku telah membunuh mantan pemimpin keluarga dan membawa kembali sisa-sisa yang bersedia mengikutiku. Kami sekarang memiliki lebih dari 1.200 anggota baru antara level 60 dan 89. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang di sana merayakannya, memahami bahwa orang-orang yang datang bersama Minos adalah bawahan baru, anggota keluarga Longus. Sebagian besar dari mereka saat ini berada di kerajaan tata ruang. Tapi saya akan segera membawa mereka ke kota kering agar mereka dapat bergabung dengan tentara kita dan mendapatkan peran mereka masing-masing. Bagaimanapun, saya melihat bahwa selama saya tidak ada, banyak dari Anda telah membuat kemajuan yang baik. Dia tersenyum, melihat ke beberapa kenalan lamanya tetapi juga anggota keluarganya. Bibi Angelicanya saat ini berada di level 78, sedangkan Patience berada di level 80, sama dengan Maisie.
Selain mereka, Lee dan Allison telah mencapai tahap ke-8, dengan dia di level 71 dan dia di level 70. Ivory Moss, mantan anggota Sekte Awan Abu-Abu, juga ada, saat ini telah mencapai puncak tahap ke-8, level 79. Sementara itu, beberapa mantan tetua sekte ini telah naik ke level 80, sebuah kejutan yang menyenangkan bagi Minos. Dia tidak menyangka akan menemukan begitu banyak sage di grup ini setelah dia kembali dari benua ilahi. Yang terkuat dari orang-orang ini berada di level 86, sage bagian dari kelompok kerabat Dewi Kehidupan, Esmond. Kami melakukan yang terbaik. Semua orang berlatih keras saat Anda tidak ada. Ruth berkomentar sambil merindukan waktu bersama suaminya. Setelah itu, orang-orang yang datang bersama Minos dari benua ilahi memperkenalkan diri mereka secara singkat, sedikit bersahabat dengan para petinggi pemerintah setempat. Mereka tidak terkesan atau kecewa dengan kekuatan Minos di kota ini. Mereka sudah memperkirakan bahwa komposisi pemerintah daerah akan kurang lebih sesuai dengan apa yang mereka lihat. Bagaimanapun, mereka senang melihat orang-orang ini dan kota ini, yang jauh lebih kaya energi spiritual daripada tempat mereka tiba di luar kubah kota. Setelah beberapa saat mengobrol, Gloria berkomentar, "Kami telah mengembangkan rencana faksi kami di dalam gereja spiritual dengan baik, sementara Ruth dengan cekatan menangani urusan perluasan laut kami. Jumlah kami juga sangat terbantu oleh migrasi orang-orang yang melarikan diri dari perang di bagian paling selatan benua ini." Mendengar hal tersebut, Minos menjadi semakin serius memikirkan perang Vico dan Maximilian. Bagaimana keadaan di selatan? Saya pernah mendengar bahwa perang telah dimulai, tetapi saya hampir tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dilian menjadi serius dan menyimpulkan apa yang terjadi di Dataran Hitam sejauh ini. Maximilian dan Vico saling berhadapan di awal konfrontasi. Saat itu, malapetaka menyebar ke separuh benua tengah akibat konfrontasi keduanya. Tidak ada yang menang dalam konflik itu. Kedua belah pihak mundur ketika mereka hampir kelelahan. Namun kerusakan telah terjadi, dan perbatasan Flaming Empire dengan Mairin hancur, menyebabkan ratusan kota dan hutan di antara wilayah tersebut menjadi korban. Setelah konfrontasi berakhir, puluhan juta orang dari daerah perbatasan wilayah barat mulai bermigrasi, banyak dari mereka mencari perlindungan di Kekaisaran. Minos mendengarnya, dan semua orang di sekitar menjadi serius karenanya. Itu adalah perang dengan proporsi absolut yang mereka bicarakan. Konfrontasi ini dapat mengancam keberadaan kerajaan dan imperium. Selain itu, banyak sekali nyawa yang berada dalam bahaya, sementara krisis kekurangan pangan, sumber daya, dan banyak lagi akan segera melanda seluruh benua. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka untuk berkembang. Sementara semua orang fokus pada konflik di selatan, Minos berniat membawa negaranya ke tingkat yang baru di utara benua. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1786 waktu dan rencana yang tepat. Minos mendengarkan rakyatnya selama beberapa waktu, memperbarui pengetahuannya tentang situasi di benua dan Kekaisaran. Singkatnya, benua ini dilemahkan oleh perang antara Vico dan Maximilian. Negara-negara sahabat Dataran Hitam, seperti Kekaisaran Flaming dan Kerajaan Bunga, menghadapi berbagai masalah yang disebabkan oleh bentrokan di perbatasan mereka. Banyak kota yang ditinggalkan di sekitar medan perang sementara lahan pertanian yang mampu memasok kebutuhan seluruh negara bagian semakin ditinggalkan. Tanpa adanya orang yang merawat mereka karena risiko kehancuran yang masih terjadi akibat para petani tingkat tinggi, sebagian dari produksi di negara-negara bagian ini telah sangat terpengaruh. Sementara itu, pergerakan orang-orang dari hampir setiap negara di benua ini, yang melarikan diri dari perang menuju kerajaan Dataran Hitam atau benua ilahi, juga telah mempengaruhi stabilitas setiap negara. Penggarap dari semua tingkatan, termasuk demigod, meninggalkan negara bagian asal mereka. Dan meskipun beberapa pasukan terkuat sedang menuju ke benua ilahi, sebagian besar harus melewati negara-negara yang lebih lemah, seperti Blackrock, untuk mencapai tujuan mereka. Dengan para sage dan bahkan demigod melewati negara-negara di mana yang terkuat bahkan bukan sage, masalah tentu saja terjadi. Di tengah situasi ini, Dataran Hitam adalah satu-satunya wilayah yang mengendalikan situasi dengan baik, menerima migran, dan menjalankan proyek-proyeknya. Negara bagian ini sudah mempunyai populasi yang besar, dan jumlah migran mewakili sebagian kecil dari jumlah penduduknya. Pada saat yang sama, Minos telah membangun negara dengan sekutu di sebagian besar benua, yang membantu rakyatnya mengendalikan ketegangan dengan kedatangan para penggarap kuat dari selatan. Pada saat yang sama, perluasan maritim Kekaisaran telah berjalan dengan sangat baik, meningkat pesat pada masa pelayaran Minos dan Starclaw. Sebagai gambaran, saat ini, lebih dari 2 juta orang Kekaisaran sudah tinggal di kota bawah laut di timur laut-laut leluhur. Dari sana, ratusan ribu ton sumber daya mengalir ke benua itu setiap bulan, membantu meningkatkan pasokan sumber daya di dalam Kekaisaran. Selain itu, kendali bawah air tentara Dataran Hitam telah meningkat lebih dari 5 kali lipat dalam periode ini. Dan kelompok di wilayah laut tersebut perlahan-lahan bergerak mendekati utara dengan jaringan pengawasan mereka.
Setelah mendengar semua ini, Minos senang dengan kemajuan negara bagiannya baru-baru ini, dan berpikir bahwa mereka dapat mewujudkan sebagian besar rencana mereka dalam beberapa tahun. Dia sudah lama menunggu waktu untuk menyelidiki Laut Utara. Namun, akhirnya, kondisi untuk hal ini mulai muncul. Kondisi kekaisaran sangat menguntungkan. Meskipun banyak yang membenci Minos dan kebangkitannya di benua ini, pihak yang berkuasa tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya, mengingat masalah yang ada di selatan. Siapa yang akan peduli dengan pertumbuhan dataran hitam ketika para demigod level 99 bersaing untuk mendapatkan sesuatu? Pada saat yang sama, mereka yang mungkin tertarik untuk menimbulkan masalah di dataran hitam tidak lagi cukup kuat untuk mengancam rakyat Minos. Jadi di tengah semua ketidakstabilan yang terjadi saat ini, kondisi negara ini tidak terlalu buruk, dan pasukan Minos berkembang lebih baik dari perkiraannya. Minos lalu berkata, tampaknya fondasi kekaisaran mendukung pertumbuhan kita dengan baik. Itu bagus. Saya yakin kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mensurvei Laut Utara paling lama dalam 2 dekade. Apakah Anda yakin tentang hal itu, Yang Mulia? Dilian melangkah maju ketika orang-orang yang datang dari benua ilahi menunggu kata-kata Minos. Saya pikir Anda harus melihatnya, mereka sudah mengetahui ketakutannya terhadap ancaman yang diprediksi oleh Henricus Longus yang datang dari utara. Karena itu, semua orang sudah mengetahui rencananya mengenai area itu. Minos mengangguk setuju. Ya, kita harus melakukan ini dalam 2 dekade. Saya yakin perang di selatan tidak akan berlangsung selama yang diperkirakan banyak orang. Dalam 2 dekade, kita akan memiliki beberapa kondisi yang menguntungkan untuk mendapatkan bukti nyata tentang apa yang terjadi di utara. Dia kemudian mengungkapkan beberapa hal yang terjadi dalam perjalanannya baru-baru ini melalui benua ilahi. Saat berada di benua ilahi, saya bertemu dengan kekuatan tingkat tinggi yang disebut Pantheon of Honor. Kekuatan ini adalah organisasi yang tidak menuntut kesetiaan dari anggotanya dan berfungsi lebih seperti asosiasi daripada sekte. Seorang tetua level 97 mengundang saya untuk bergabung dengan grup ini yang memiliki beberapa demigod level 99 di jajarannya, dan saya menerimanya. Jangan terlalu bersemangat berpikir bahwa para ahli ini akan membantu kami karena kasihan atau hanya karena saya sudah menjadi anggota organisasi. Namun melalui saya bergabung dengan grup ini, kami akan memiliki akses ke orang-orang yang dapat membantu kami di masa depan, tergantung pada kesepakatan yang dapat kami hormati. Jadi saya yakin prospek kami menjanjikan. Kecuali Abi dan Isabella, seluruh anggota keluarga Minos lainnya dan bawahannya di kota ini terkejut mendengar pengumuman ini. Minos pergi dengan tujuan hanya menghadapi ancaman keluarga Longus. Namun dia tidak hanya memecahkan masalah itu tetapi juga berhasil masuk ke dalam kelompok yang dapat memberinya akses ke begitu banyak spesialis puncak. Itu sangat mengesankan. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan keuntungan langsung, kemungkinan Minos bisa bernegosiasi dengan orang-orang ini sudah merupakan kemajuan besar bagi kekaisaran. Memikirkan hal ini, Dilian tersenyum dan merasakan beban di pundaknya berkurang, membayangkan akan ada lebih banyak alternatif bagi mereka di masa depan. Lanjut Minos. Jadi dengan menggabungkan kemajuan yang akan kita capai dalam 2 dekade ini, kemungkinan berbisnis dengan kelompok ini, dan rencana kita yang lain. Saya yakin kita akan mampu melanjutkan penyelidikan di Laut Utara. Seorang tetua level 80 yang sebelumnya tergabung dalam sekte awan abu-abu, yang saat ini hanya ada di kerajaan Flaming, bertanya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, Yang Mulia? Informasi dari gereja terus-menerus sampai kepada kita yang mengatakan bahwa kita sudah dekat dengan pembukaan kerajaan tata ruang naga kuno. Minos telah mendengar tentang hal ini bahkan selama perjalanannya melalui benua ilahi, karena peristiwa ini akan menarik perhatian dunia, tidak hanya dari benua tengah. Dia berkata, kami akan fokus pada urusan internal kami hingga munculnya pintu masuk ke kuil budidaya yang hilang ini. Jika itu terjadi, saya akan pergi bersama istri saya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Saya berencana untuk melakukan perjalanan ke kerajaan laut dan benua binatang segera setelahnya dan akhirnya kembali ke benua ilahi untuk urusan bisnis. Ketika rencana itu selesai, inilah waktunya bagi kita untuk melakukan perjalanan ke Laut Utara yang penuh darah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1787 waktu retret. Saat kita pergi ke Pulau Elf untuk turnamen kontinental. Kuharap kita tahu siapa musuh kita dan punya bukti keberadaan mereka sehingga kita bisa menyampaikan masalah kita kepada dunia. Minos berkata dengan nada lebih keras. Dia tidak peduli dengan hadiah turnamen kontinental. Bahkan jika obat tingkat ilahi diberikan sebagai hadiah, tujuannya tetap untuk mencari sekutu dalam acara tersebut. Niatnya bermitra dengan keluarga Sista untuk bertanding dan bertaruh bersama di turnamen ini juga demi tujuannya agar ia memiliki jalur komunikasi dengan kerajaan yang kuat ini. Dengan rencana ini, Minos memiliki waktu kurang dari 40 tahun untuk menyelidiki situasi di Laut Utara dan sampai pada peristiwa ini dengan cukup mengejutkan semua kekuatan dunia. Jika dia gagal, dia harus menghadapi bencana yang diprediksi oleh Henricus Longus hanya dengan sekutunya. Bagaimanapun, ini adalah rencananya.
Setelah dia selesai berbicara, orang-orang yang bepergian bersamanya atau yang berada di kota kering menunggunya mulai berbicara di antara mereka sendiri, memikirkan kemungkinan yang ada di depan mereka. Beberapa dekade adalah waktu yang sangat singkat bagi para pembudidaya tingkat tinggi, jadi beberapa orang berpikir tentang jangka pendek mereka harus menghadapi semua rencana Minos ini. Namun mengingat aliansi yang mungkin mereka buat saat ini, banyak bawahan dan pengikut Minos yang lebih tua lebih yakin dengan rencana mereka. Setiap tahunnya, semakin banyak alternatif yang datang kepada mereka. Mungkin beberapa solusi yang bahkan tidak mereka duga akan muncul di kemudian hari, dan ini mengurangi tekanan pada rekan-rekan Minos yang lebih berpengalaman di sana. Namun anak-anak yang lebih muda secara alami merasa khawatir dan mau tidak mau mengungkapkan kekhawatirannya. Di tengah percakapan ini, seorang tentara mendekati Minos dan mengumumkan, "Yang mulia, sekelompok dari benua ilahi berada di luar kubah meminta jalan. Mereka mengaku berada di sini atas nama Julian yang lebih tua." Betapa cepatnya, komentar Starclaw sambil berdiri di samping keluarga Minos, di mana seekor binatang buas, juga dalam bentuk humanoid, sedang menatapnya sambil tersenyum. Little Green, level 80, tunggangan Minos lainnya, mau tidak mau melihat keindahan ini. Namun burung ini tidak tertarik untuk mencampurkan garis keturunannya dengan reptil seperti dia dan tentu saja tidak akan memperhatikannya. Saat Little Green sedang menatap Starclaw, Minos memerintahkan anak buahnya untuk mengizinkan utusan Julian masuk. Sepertinya mereka sedang menunggu dia tiba. Komentar Gloria setelah mendengar penjelasan Minos tentang apa perannya dalam kelompok ini dan bagaimana dia mengharapkan orang-orang dari benua ilahi untuk datang ke negaranya. Segera kelompok utusan itu tiba di Istana Kekaisaran, bergabung dengan orang-orang ini di sekitar Aula Tahta. Yang mulia Minos Stuart, kami di sini di bawah perintah Tuan Julian untuk membantu Anda dalam tugas Anda di Pantheon of Honor. Saya harap kami dapat bekerja dengan harmonis, kata demigod level 91 sambil berdiri di depan sekelompok 2 demigod level 90 lainnya dan 7 sage level 89. Aku mengharapkan hal yang sama, komentar Minos ketika semua orang di sekitar menyaksikan grup ini. Bagaimana tepatnya kita memulainya? Saya pikir Anda harus melihatnya seorang wanita level 90 melangkah maju dan berkata, "Saya minta maaf mengganggu reuni yang mulia dengan sekutu dan bawahan Anda. Tapi kita harus segera mulai membangun hubungan kita di benua ini. Untuk memulai, pertama-tama kita membutuhkan panduan. Kami akan mengatur susunan kami di tempat yang paling tepat dan membuat jaringan kontak antara kami dan orang lain di benua ini. Itu akan menghubungkan kita dengan kuil di benua ilahi. Sayangnya, perjalanan yang mulia memakan waktu lebih lama dari yang kami perkirakan, jadi kami harus segera memulainya." Orang lain dan level 90 berkomentar. Minos dengan mudah memahami bahwa orang-orang ini seharusnya sudah menunggunya cukup lama. Mereka seharusnya memiliki metode perjalanan yang lebih efisien daripada miliknya, dan waktu yang dia miliki untuk mencapai hasil untuk Pantheon of Honor tidaklah lama. Jadi wajar saja jika mereka sedikit terburu-buru setelah menunggunya berminggu-minggu. Baiklah, negara saya sepenuhnya siap membantu Anda. Jangan hanya basa-basi, katakan saja apa yang Anda butuhkan, dan saya akan memberitahu Anda dengan siapa harus diajak bicara. Dia berkata kepada orang-orang ini, "Kami memerlukan peta negara bagian Anda dengan lokasi dengan kondisi spiritual terbaik untuk markas kami. Kami akan membuat setidaknya sekitar 10 pos transmisi informasi di sekitar wilayah tersebut," kata wanita level 90. Pria level 91 itu kemudian berkomentar, "Selain itu, kami membutuhkan yang mulia untuk memberikan beberapa staf Anda untuk kami komando. Kekaisaran harus memiliki kontak di seluruh benua, tetapi kami bermaksud membuat jaringan observasi baru menggunakan personel ini. Kami akan mereformasi cara Anda memata-matai sekutu dan musuh Anda untuk meningkatkan aliran informasi ke kuil. Untuk saat ini, tujuan utama kami adalah membuat jaringan mata-mata ini beroperasi secara efisien dan mendistribusikan informasi kepada sekutu kami." Minos harus terlibat dengan masalah lain yang memungkinkan orang-orang ini menyampaikan kepadanya metode untuk memenuhi tuntutan kuil. Tapi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Seperti yang dikatakan Julian kepadanya, karena orang-orang ini akan menasihatinya selama bertahun-tahun yang akan datang, bahkan ketika dia secara de facto sudah menjadi anggota Pantheon of Honor. Minos tahu membiarkan orang-orang ini bekerja sekarang adalah yang terbaik baginya dan segera memesannya. "Ruth, pisahkan satu kelompok dari pasukan untuk berada di bawah komando teman-teman kita. Dillian, ciptakan mekanisme bagi orang-orang ini untuk mendirikan pos mereka dan memulai operasi mereka dengan dukungan Bank of the Black Plain. Gloria, kamu akan membantu mereka dengan kontak di dalam gereja spiritual." Minos memberikan beberapa perintah kepada eselon tertinggi di negaranya, memperkenalkan kelompok bawahan Julian kepada siapa mereka akan berurusan jika mereka perlu menyelesaikan masalah mereka. Setelah beberapa saat Minos mengarahkan siapa yang harus melakukan apa, kelompok dari benua ilahi meninggalkan istana untuk menunggu orang-orang yang akan dipilih Ruth hingga hari berikutnya.
Setelah hal itu diselesaikan, orang-orang di aula itu akan segera menjalankan tanggung jawab mereka, baik untuk membantu kelompok anak buah Julian ini atau memulai integrasi lokal mereka. Ketika para demigod dan sage Julian ini meninggalkan kota kering, sudah waktunya bagi Minos untuk membawa orang-orang baru ke dalam kerajaan tata ruang. Sudah waktunya bagi orang-orang baru untuk memasuki pengasingan. Dengan cara ini, periode perdamaian dan pertumbuhan kekaisaran akan berkembang pesat selama beberapa bulan ke depan hingga kemajuan baru datang untuk memperkuat keluarga Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1788 Situasi Keluarga Kekaisaran 1. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun telah berlalu. Saat benua sedang mengalami kekacauan akibat perang Vico dan Maximilian, kerajaan Dataran Hitam berkembang tanpa masalah besar. Tentu saja, keadaan sulit kadang-kadang muncul, terlebih lagi dengan kedatangan orang asing di kota-kota utama wilayah kekuasaan Minos. Lebih dari 70 juta orang dari berbagai belahan benua tengah kini tinggal di Dataran Hitam. Ini merupakan peningkatan yang signifikan bagi negara bagian ini karena sebagian besar dari orang-orang ini relatif kuat, antara tahap ke-7 dan ke-9. Tahap budidaya yang masih memiliki sedikit petani di negara bagian ini. Namun karena Minos dan keluarganya memimpin negara dengan ketat, permasalahan pada periode ini dapat diatasi sebelum timbul kekhawatiran yang signifikan. Faktor penting bagi negara untuk tetap stabil dan melanjutkan pertumbuhannya adalah kemajuan anggota keluarga kekaisaran, dan juga tingginya pangkat tentara. Minos sudah naik ke level 81 bulan lalu, sedangkan Ruth, Abby, dan Isabella sudah mencapai level 80. Gloria masih di level yang sama seperti sebelumnya, sama untuk Maisie dan Patience. Namun Oswald telah mencapai level yang sama dengan cucunya. Selain mereka, beberapa anggota baru tentara Dataran Hitam dari benua ilahi telah berhasil meningkatkan level mereka. Dan meskipun tidak satu pun dari mereka yang naik ke level 90, penguatan kelompok telah meningkatkan jumlah sage tingkat menengah dan tinggi di pasukan Minos. Melalui kemajuan dalam periode ini, sekarang kelompok Dataran Hitam memiliki lebih dari 100 sage roh di bawah kendali Minos, yang telah menjaga ketertiban negara. Bahkan dengan kehadiran lebih dari 1.000 sage yang telah tiba di wilayah utara di wilayah tersebut. 3 tahun terakhir, namun selain para demigod yang dikirim oleh Julian, tidak ada kultivator lain di atas level 90 di wilayah kekuasaan Kaisar Stuart. Selain perbaikan dalam hal budidaya pangkalan militer, Minos telah membangun 6 kubah lainnya seperti kota kering di kota-kota utama negara bagiannya, sesuatu yang memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas lokal. Seiring dengan ini, seluruh negara bagian mengalami kemajuan dengan banyaknya insentif dari pemerintahan Minos, serta peningkatan spiritual di wilayah tersebut. Sementara itu, di kota kering, pada hari ini, cuaca panas di ibu kota kerajaan Dataran Hitam. Langit benar-benar biru, tapi tak seorang pun di kota ini bisa melihatnya karena kubah pertahanan yang dibuat oleh Minos menghalangi cahaya untuk melewatinya. Namun beberapa kawasan di sekitar kota menyimulasikan cahaya matahari agar penduduk setempat dapat terus menjalani kehidupan normal meskipun ada pertahanan yang kuat terhadap mereka. Tepat di bagian tengah kota ini, 2 pemuda sedang melakukan rutinitas mereka, bertempur di platform tempur markas besar tentara. Salah satunya adalah seorang pemuda bermata biru, rambut coklat, dan tinggi 1,7 meter. Dia kuat untuk anak seusianya, 14 tahun, dengan otot yang berkembang dengan baik dan penampilan seperti orang dewasa bertubuh kecil. Namun beberapa sifat dalam dirinya masih menunjukkan bahwa ia baru saja melewati masa kecilnya. Namun ciri-ciri ini tidak berhubungan dengan levelnya. Di usianya yang baru 14 tahun, dia sudah berada di level 41, sebuah kultivasi yang mengesankan bagi seseorang yang bahkan tidak bisa dianggap dewasa di dunia ini. Namun, budidayanya tidak mencerminkan kemampuan bertarungnya. Kekuatan, saya pikir Anda harus melihatnya. Dia menghantamkan salah satu tinjunya ke tangan lawannya, berkeringat deras dalam pertarungan mingguannya dengan wanita cantik berambut merah di depannya. Dia memiliki mata coklat, rambut merah dan tinggi 1,7 meter. Tubuhnya memiliki ukuran yang proporsional, namun atribut utamanya adalah payudaranya, yang lebih besar dari rata-rata. Armor yang dia kenakan menonjolkan atributnya, tapi senyumannya akan mencuri perhatian bahkan orang-orang mesum tua yang biasanya hanya melihat tubuh cantik para gadis. Berbeda dengan lawan mudanya, dia beberapa tahun lebih tua dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih kuat daripada lawannya, saat ini berada di level 66. Karena itu, tidak hanya penampilannya yang sangat halus, gerakannya juga jauh lebih baik dibandingkan lawan mudanya. Sekian untuk hari ini, Kendrick. Sarah melihat kakaknya kelelahan dan menggunakan kemampuan bawaannya untuk melemparkannya ke belakang. Teriak Kendrick saat merasakan kekuatan yang berasal dari kemampuan kontrol gravitasi adiknya. Sampai jumpa minggu depan. Saat ini, aku harus menemui Nenek Margot. Sarah tersenyum pada adik laki-lakinya, meninggalkannya. Kendrick membuat ekspresi jelek saat dia bangkit dari tempat dia terjatuh, tapi dia tidak menyalahkan adiknya.
Sejak dia mencapai level 40, ayahnya memerintahkan dia dan Sarah untuk sesekali berlatih bersama. Tak hanya itu, wanita level 66 ini juga harus mendorong kakaknya. Sebagai seseorang yang mewarisi kemampuan bawaan kaisar, Kendrick adalah masa depan negara, yang sejak kecil harus dilatih dengan keras. Ah, Yang Mulia sangat keras padamu, Kendrick kecil. Seorang wanita berambut biru menghampiri pemuda berhanduk putih ini sambil memerintahkan salah satu wanita staf putra mahkota untuk membawakannya makanan ringan. Kendrick memandang Nicole Miller, level 74, nenek dari pihak ibu, dan berkata, "Tidak sama sekali, Nek. Kakak Sarah hanya melakukannya demi kebaikanku sendiri. Ayahku tidak tumbuh sebesar ini tanpa menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada kesulitanku. Nicole, jangan terlalu lembut. Kendrick kuat, dan itu bukan apa-apa baginya." Kakek pewaris kekaisaran berkomentar dengan nada kasar. Elliot Miller, level 75, juga hadir menemani cucunya. Dia dan istrinya adalah bagian dari kelompok Kendrick, membantunya dalam pelatihan dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris. Sebagai pewaris kerajaan Dataran Hitam, Kendrick memiliki banyak tanggung jawab. Meski Minos tak berniat meninggalkan posisinya, pemuda ini harus bisa menggantikan ayahnya setidaknya untuk sementara waktu di masa depan. Jadi selain terus-menerus bertemu dengan para pemimpin kekaisaran dan orang-orang dari tentara, dia harus belajar keras dan menciptakan sekutu di antara para tetua dan juga generasi muda. Selain itu, dia perlu menemukan istri yang baik dan suatu hari nanti memiliki anak. Untuk saat ini, tidak ada yang menekannya tentang hal ini. Tetap saja, sesekali, wanita muda yang sedikit lebih tua darinya akan mendekati Kendrick. Sang pangeran akan menjadi dewasa dalam waktu singkat, jadi ini akan menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk berada di dekatnya. Kendrick tersenyum mendengar komentar kakeknya dan mulai memakan makanan yang telah disiapkan oleh juru masaknya. "Kelihatannya bagus sekali, Wendy, terima kasih," ucapnya sambil mengedipkan mata pada wanita level 61 ini. Wendy, wanita yang Minos temui dalam perjalanan dengan perahu saat pertama kali pergi ke Pulau Batu, tersipu saat melihat tatapan sang pangeran padanya. Berbeda dengan ibu dan nenek Kendrick, dia tahu pemuda ini tidak bodoh. Dia setara atau lebih buruk dengan kaisar dalam hal wanita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1789 Situasi Keluarga Kekaisaran 2. Saat Kendrick makan untuk pertemuan baru, Sarah segera tiba di kuil gereja spiritual di Kota Kering. Beberapa anggota tingkat tinggi dan rendah menundukkan kepala dan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk dengan hormat memberi jalan baginya. Selain putri kaisar, dia adalah satu-satunya putri Kardinal Frost, pemimpin jabatan ini. Karena itu, semua orang di sana memperlakukannya dengan sangat hormat. Saat dia melambai kepada beberapa kenalan lama dalam perjalanannya, Sarah berjalan bersama Ivy Lawson, level 79, sahabat Maisie, yang merupakan bagian dari kelompok yang membantu sang putri. Selain dia, Little Green, level 80, dalam wujud humanoidnya saat ini, juga menemani Sarah. Minos telah mewariskan monster ini kepada putrinya dalam beberapa bulan terakhir, sementara Maida, level 74, adalah tunggangan resmi Kendrick. "Saya mendengar bahwa kakek Anda Joseph telah maju ke tahap ke-9, Yang Mulia. Apakah itu benar?" Ivy bertanya sambil berjalan melewati aula kuil gereja spiritual setempat. "Saya tidak tahu. Saya rasa nenek saya ada di sini untuk membicarakannya." Sarah berkomentar sesaat sebelum mereka tiba di kantor Gloria. Di tempat itu Gloria sedang berbicara dengan ibunya, Margot yang saat ini berada di level 79. Saat melihat neneknya, Sarah berlari dan memeluknya, senang melihat wanita ini semakin kuat. Margot sudah cukup tua, jadi menaikkan levelnya lebih dari sekedar menjadi lebih kuat. Ini adalah kesempatan untuk hidup lebih lama. Berada di ambang tahap ke-8 dan ke-9, dia hampir mencapai terobosan besar, sesuatu yang tentu saja membuat Sarah bahagia. "Nenek Margot, kamu terlihat sangat sehat," kata Sarah sambil merasakan lengan wanita itu melingkari dirinya. Margot tersenyum pada cucunya dan berkata, "Kamu terlihat lebih baik lagi, haha. Kamu akan menjadi orang suci spiritual dalam waktu singkat. Kuharap begitu, hehe." "Sarah, nenekmu ingin memberitahumu sesuatu," kata Gloria sambil melanjutkan di tempatnya, dengan beberapa dokumen tersebar di mejanya. Margot menjauh dari cucunya dan menatap matanya. "Sarah, kami punya kabar baik dan kabar buruk mengenai kakekmu Joseph." "Meneguk, apa?" Margot langsung ke pokok persoalan. "Kakekmu maju ke tahap ke-9 baru-baru ini. Itu kabar baiknya. Sayangnya, setelah maju ke tahap ke-9, dia dipanggil kembali ke kantor pusat gereja. Kantor pusat gereja sedang berperang dengan wilayah barat, jadi ini bukanlah kabar baik." "Apa? Tapi kenapa? Kenapa dia tidak ditinggalkan di Flaming Empire seperti ibuku di sini?" Sarah berseru, menganggap itu sangat tidak adil. Margot menghela nafas dan berkata, "Flaming Empire tidak memiliki kondisi yang sama dengan Black Plain Empire, gadisku.
Setelah bertahun-tahun, Kaisar Edwardstone adalah yang terkuat di negara bagian itu dan hanya berada di level 81. Sementara itu, Minos berada di level 81. Namun ia memiliki beberapa kultivator di bawahnya yang berada di level 87, 88, dan 89. Saya pikir Anda harus melihatnya jadi tidak melanggar peraturan gereja jika Gloria tinggal di wilayah ini. Tapi kakek tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Kaisar Edwardstone. Dia tidak akan mencoba melakukan kudeta terhadap keluarga kekaisaran itu. Bantah Sarah. Menganggap aturan ini tidak masuk akal. Tapi begitulah adanya, Sarah, kata Gloria sambil menatap mata putrinya. Tapi jangan khawatir, orang-orang di faksiku sudah bergerak untuk mencoba membawa kakekmu ke dataran hitam. Dia berjanji. Margot menyeka air mata yang menetes dari mata kecil Sarah dan berkata sambil tersenyum padanya. Jangan khawatir tentang kakekmu. Meskipun dia berada di Kekaisaran Evergreen, perang ini ditangani oleh para ahli yang lebih kuat darinya. Jadi dia mungkin tidak akan dikirim ke medan perang. Sementara itu, Isabella sedang berdiri di samping ibunya, berjalan melewati taman di bagian terdalam kota kering. Ibunya, Audrey Cummings, saat ini berada di level 79 dan ditemani oleh anggota pengawal kekaisaran keluarga Edwardstone, juga level 79. Setelah melemahnya keluarga kekaisaran Flaming Empire karena penculikan Harold dan kebangkitan Saint Skilling Sect, banyak hal yang berubah di negara bagian itu. Dengan kemitraan dengan Kekaisaran Dataran Hitam dan sage spiritual yang dikirim oleh Minos untuk bertindak demi Sekte Awan Abu-Abu, Harold telah mengembangkan kekuatannya secara signifikan. Keluarganya tidak hanya pulih dari kehilangan saat itu tetapi juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah naik ke level 81, sementara ratunya telah mencapai level 80. Di sisi lain, beberapa tetua keluarga sering datang ke Dataran Hitam dan oleh karena itu, telah meningkat beberapa level dalam beberapa tahun terakhir. Di antara orang-orang yang mendapat manfaat dari kemitraan dengan keluarga Stuart adalah Ibu Isabella, yang tinggal setengah tahun di kota kering untuk maju ke tahap ke-9. Oleh karena itu, ia sempat sesekali berjalan-jalan bersama putrinya yang kini memiliki perut buncit. Setelah Minos kembali dari benua ilahi, keluarga Stuart telah diberkati, dan dua istrinya lagi hamil. Isabella sudah hamil sekitar 1,5 tahun, sedangkan Ruth sudah dipastikan hamil 6 bulan lalu. Tidak hanya itu, dari apa yang dikatakan oleh dokter tentara, Ruth tidak hanya hamil, tapi dia akan memiliki anak kembar. Ini adalah kemungkinan yang sangat langka di dunia spiritual, namun bisa saja terjadi. Karena berkah ini, seluruh keluarga sangat gembira karena semua istri Minos telah mengandung anaknya setidaknya 1 kali. Bagaimanapun, sambil berjalan sambil merapikan perutnya, Isabella membicarakan masalah serius dengan ibunya. Negara harus mampu menghadapi tantangan yang ada saat ini, Ibu. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, salah satu pintu masuk ke kerajaan tata ruang naga kuno akan muncul di kerajaan api. Itu akan menjadi peluang bagi kita semua. Ayah saya harus mencoba peruntungannya di sana. Tergantung pada apa yang akan terjadi, segalanya bisa berubah untuk keluarga Edwardstone. 6. Aku setuju. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memperkuat rumah kita dan menciptakan peluang bagi pewaris kekaisaran. Audrey berkomentar. Adik laki-laki Isabella, sang kaisar, dan putra permaisuri, lahir beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum terobosan Medline. Negara berfungsi untuk mewariskan ahli warisnya dan menjadikan mereka lebih berkuasa daripada orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi keluarga Edwardstone untuk melakukan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan memasuki tempat istimewa ini. Hanya dengan begitu negara dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dengan adik laki-laki Isabella. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1790 situasi keluarga kekaisaran 3. Sementara itu, di kediaman keluarga kekaisaran, Ruth sedang berbaring di tepi kolam utama kediamannya, berjemur setiap hari sambil memandangi perutnya dengan bangga. Kesempatan untuk mengandung anak Minos dalam kandungannya sungguh luar biasa baginya, bahkan ia merasa lebih baik dibandingkan saat ia sudah mencapai tahap ke-9. Memikirkan tentang bayinya, yang akan lahir antara 3 dan 5 tahun, mau tak mau dia merindukan hari ketika dia bisa melihat wajah mereka. Namun Ruth tidak sendirian dalam momen kesehariannya ini. Ibu dan saudara perempuannya juga ada di sana. Dengan migrasi Sekte Awan Abu-Abu ke Dataran Hitam beberapa tahun lalu, keluarga Ruth sudah tinggal di kota kering selama beberapa tahun. Biasanya mereka semua punya banyak masalah yang harus diselesaikan, dan meskipun mereka tinggal berdekatan, mereka tidak punya banyak waktu untuk bertemu. Namun belakangan ini, segalanya berjalan berbeda. Dengan kedamaian dan kemajuan kekaisaran, orang suci spiritual seperti dua wanita selain Ruth ini memiliki lebih banyak waktu untuk bersantai dan hal-hal lain. Oleh karena itu, Ruth kini mempunyai kesempatan untuk berada di dekat keluarganya hampir setiap hari, yang penting baginya karena selama kehamilan, perempuan dalam kondisi lemah dan membutuhkan banyak dukungan. Ruth, cobalah roti panggang ini. Selai cook shepherd benar-benar enak.
Talia Miles, yang saat ini berada di level 77, mengatakan hal ini kepada adik perempuannya sambil mengulurkan salah satu tangannya ke arah adiknya. Sementara itu, Elise Fitzgerald yang saat ini berada di level 79 sedang berdiri memperhatikan putrinya sambil memegang seekor kucing berbulu di tangannya, hewan peliharaannya. Ruth, apakah kamu sudah memikirkan nama mereka? Elise bertanya, penasaran dengan pertanyaan penting yang diajukan suaminya, Vince, level 80, malam sebelumnya. Ruth akan memiliki anak kembar, lebih khusus lagi, laki-laki dan perempuan. Mengetahui jenis kelamin mereka, Elise dan Vince penasaran dengan nama cucu pertama mereka. Mendengar itu, Ruth membuka matanya lebih lebar, masih belum memutuskan nama-namanya. Aku masih menjajakinya bersama Minos. Tapi aku ragu dengan beberapa nama. Mereka terus mengobrol sambil makan, sesuatu yang sering dilakukan Ruth akhir-akhir ini, bahkan lebih parah daripada Isabella. Saat calon ibu dari keluarga Stuart menjalani rutinitas mereka, Abby berada di markas besar Black Plain Army, mengurus beberapa masalah. Yang mulia, beberapa orang di stasiun kapal selam tentara mengajukan pertanyaan tentang pembukaan pelabuhan lubang cacing di lokasi itu. Seorang tentara berkata sambil berdiri di depan meja Abby. Apakah ada kemungkinan hal itu terjadi dalam jangka pendek? Mendengar itu, Abby mengerutkan kening dan berkata, tidak sama sekali. Zona itu terlalu dekat dengan Laut Utara, bahkan lebih dekat dari posisi area akhir. Jika kita membangun pelabuhan lubang cacing di sana, kita akan membuka jalan tidak hanya bagi sekutu kita tapi juga musuh yang mungkin untuk mencapainya. Menjangkau seluruh kekaisaran. Ada bahaya bagi semua jalur spasial yang diciptakan oleh negara bagian Minos. Tapi bahaya di tempat kapal selam itu jauh lebih besar dibandingkan di wilayah lain di kekaisaran. Mengingat hal itu, Abby tidak tertarik menghubungkan ibu kotanya ke tempat seperti itu. Jadi kami akan terus mengirim dan menerima sumber daya dari daerah tersebut dengan metode tradisional, dengan perahu dan kapal selam. Saya pikir Anda harus melihatnya benar. Meskipun biaya yang kami keluarkan untuk melanjutkan operasi di sana dengan cara ini akan lebih besar, namun akan lebih bermanfaat mengingat risiko yang akan kami terima. Setelah menjawab pria itu, Abby terus bekerja lebih lama di kantor pusat. Sementara itu, Minos berada di ruang tahta kekaisaran, menerima rombongan pemimpin dari majelis di sekitar negaranya. Sebagai pemimpin tertinggi majelis ini, Kaisar telah menetapkan bahwa setiap 5 tahun, semua pemimpin majelis harus pindah ke ibu kota untuk mengadakan pertemuan. Hal ini baru saja diputuskan, dan tadi malam pertemuan pertama mereka telah dimulai, dengan sebuah pesta dansa di Istana Kekaisaran. Tetapi hanya pada hari inilah mereka benar-benar mulai membicarakan hasil usaha mereka di sekitar Kekaisaran. Saat Minos sedang duduk di singgasananya, berbagai pemimpin wilayah sekitar Kekaisaran sedang duduk mengelilingi meja besar berbentuk oval di tengah area itu, di hadapan Kaisar. Tidak hanya ada pemimpin majelis kekaisaran tetapi juga para bangsawan yang memerintah wilayah atas nama kaisar di dalam inti dataran hitam dan di wilayah yang tidak diatur oleh majelis. Dengan demikian, selain keluarga kerajaan lama, ada juga Lee dan Allison, pemimpin keluarga Yale, Nash, Miller, Austin, Parkinson, Cohen, Hayes, dan Stokes. Sebagian besar pemimpin lama keluarga-keluarga ini telah digantikan oleh orang-orang muda dari generasi muda. Sehingga beberapa orang suci spiritual tingkat rendah seperti Lee dan Allison hadir mewakili keluarga-keluarga ini. Namun di samping banyak dari mereka terdapat para pemimpin lama dari kelompok-kelompok tersebut. Yang tidak lagi memimpin keluarga mereka namun bekerja sebagai penasihat bagi para leluhur dan ibu pemimpin yang baru. Oleh karena itu, Minos dapat melihat kenalan lama dari Perang Kemerdekaan. Seperti Liam Yale, Marvin Nash, dan beberapa lainnya, semuanya berada di level 69, di mana mereka tidak dapat maju, mengingat usia mereka. Di sisi lain, di samping para pemimpin baru dari majelis kekaisaran, tokoh-tokoh lama seperti mantan Raja Stone dan Snow juga ada di sana, tetapi juga para pemimpin keluarga Brown dan Cromwell. Para penyintas yang dibiarkan hidup oleh Minos setelah perang. Pewaris muda dari keluarga ini berada di level 70, namun pemimpin lama seperti Adam Snow dan Eugene Stone berada di level 69. Selain mereka, pemimpin majelis Vogel, level 79, juga berdiri di sana, menatap Minos dengan tatapan hormat, melihat seberapa jauh kemajuan orang ini. Namun bukan hanya orang suci tingkat tinggi ini yang melakukan hal ini, namun semua tamu juga memandang Minos dalam diam, merasakan tingkat kultivasinya yang tinggi. Minos mengamati semua orang di sana dan akhirnya memulai pertemuan ini. Baiklah, saya melihat semua orang merasa nyaman, jadi mari kita mulai bisnisnya. Ceritakan kepada saya tentang situasi di daerah Anda, apa yang telah dilakukan keluarga dan kelompok Anda untuk melanjutkan kemajuan kekaisaran. Minos hanya mengetahui data paling umum tentang kekaisaran. Lagi pula, dia punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, hanya melalui pertemuan seperti ini dia akan mendengar data yang lebih spesifik tentang setiap wilayah di negaranya.
Dengan itu, dia menunjuk ke tempat perwakilan Vogel berdiri dan berkata, "Mari kita mulai dengan Vogel." Setelah mendengar perintah pemimpinnya, pria itu berdiri dan mulai berbicara. "Yang mulia," cerita bersambung.